Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumi hada ila yaumi nahdah. Bapak dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siddiq, Prodi Ahwalus Sosial semester 2B. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang pendidikan dalam keluarga. Langsung saja kita ke pembahasan, yaitu pendidikan anak dalam keluarga. Pendidikan anak dalam keluarga menurut Islam, dalam bahasa Arab istilah pendidikan education secara leksikal berarti tarbiyah, dengan pengertian mengembangkan, memelihara, mengasuh atau membesarkan. Sedangkan dari kutipan Andries Harefa dari Gagasan Nurholis Madij dalam tulisannya tentang hubungan orang tua dan anak. Dari pengertian tarbiyah ini mengandung anggapannya bahwa dalam diri manusia terdapat bibit-bibit kebaikan. Pengertian keluarga. Keluarga adalah salah satu elemen pokok pembangun entitas pendidikan, menciptakan proses naturalisasi sosial untuk membentuk kepribadian serta memberi berbagai kebiasaan baik pada anak-anak yang akan terus-menerus bertahan selamanya. Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan unit pertama dalam masyarakat. Dalam keluarga pula lah proses sosialisasi dan perkembangan individu mulai terbentuk. Menurut A.M. Ross, keluarga adalah kelompok sosial yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang mempunyai ikatan darah, perkawinan atau adopsi. Sedangkan menurut Emory Bogardus, dengan kata lain, keluarga adalah suatu kelompok sosial terkecil yang biasanya terdiri dari ayah, ibu, 1 anak atau lebih, di mana cinta atau kasih sayang dan tanggung jawab dibagi secara adil agar anak mampu mengendalikan diri dan menjadi orang yang berjiwa sosial. Unsur-unsur keluarga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa keluarga adalah orang seisi rumah yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Maksud dari uraian tersebut berarti bahwa unsur keluarga meliputi ayah, ibu, dan anak. Keluarga bagi para sosiolog adalah sebuah ikatan sosial yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Mereka juga termasuk kakek, nenek, serta cucu-cucu dan beberapa kerabat asalkan mereka tinggal di rumah yang sama. Sosiologi lainnya beranggapan bahwa suatu pernikahan tanpa adanya anak keturunan tidak dapat dianggap sebagai keluarga. Dalam keluarga, ayah sebagai pemimpin keluarga rumah tangga dan pemberi nafkah, sedangkan ibu mengurus rumah tangga, memelihara dan mendidik anak. Ayah dan ibu, orang tua, memiliki kedudukan yang istimewa di mata anak-anaknya. Orang tua memiliki tanggung jawab yang besar untuk mempersiapkan dan mewujudkan kecerahan hidup masa depan anak. Maka mereka dituntut untuk berperan aktif. Yang ketiga, fungsi dan peran keluarga bagi pendidikan anak. Secara rinci, fungsi sebuah keluarga dalam pendidikan anak adalah untuk dapat menciptakan keturunan yang baik dan membesarkan anak, dapat memberikan kasih sayang, dukungan dan keakraban untuk mengembangkan kepribadian, mengatur pembagian tugas, menanamkan kewajiban, hak dan tanggung jawab, dan untuk meneruskan atau mengajarkan adat istiadat, kebudayaan, agama, sistem, moral kepada anak selaku generasi penerus dari sebuah keluarga. Peran keluarga dalam pendidikan anak merupakan kemampuan penting dalam satuan pendidikan kehidupan keluarga. Di sini
peran keluarga yaitu sebagai pendidikan bagi anak-anak yang telah lahir dari rahim ibu yang sebelum dilalui dari proses perkawinan atau pernikahan yang sah. Peran keluarga juga sebagai dai, maksudnya dengan metode dakwah bagi proses pendidikan anak dengan tanggung jawab yang kokoh dan ada kerahasiaan hubungan yang islami yang sesuai dengan aturan nilai-nilai yang religius. Istilah pendidikan anak dalam keluarga, secara etimologi para pakar menaruh perhatian besar untuk menerangkan pendidikan anak adalah badan atau organisasi, termasuk organisasi yang paling kecil sekalipun, yaitu organisasi rumah tangga yang bertujuan melakukan usaha pendidikan bagi anak-anak. Jadi pendidikan keluarga dapat diartikan sebagai usaha dan upaya orang tua dalam memberikan bimbingan, pengarahan, pembinaan, dan pembentukan kepribadian anak serta memberikan bekal pengetahuan terhadap anak agar dapat lebih mandiri dalam menyesuaikan diri pada setiap realitas pendidikan yang dihadapi kelak. Memang dalam hal ini tidak mudah, tapi dengan kesabaran dan perhatian khusus, tentu hal ini akan tercipta dengan mudah dan menjadi kebiasaan tersendiri pada sebuah keluarga yang mandiri dan memperhatikan perkembangan anak. Hukum pelaksanaan pendidikan dalam keluarga. Dasar dari pelaksanaan pendidikan dalam keluarga telah digambarkan oleh Allah dan Rasul melalui Al-Quran dan hadis, salah satunya yaitu Quran surat At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Fungsi yang dijalankan keluarga adalah fungsi pendidikan. Dilihat dari bagaimana keluarga mendidik dan menyekolahkan anak untuk mempersiapkan kedewasaan dan masa depan anak. 2. Fungsi sosialisasi anak dilihat dari bagaimana keluarga mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik. 3. Fungsi perlindungan dilihat dari bagaimana keluarga melindungi anak sehingga anggota keluarga merasa terlindungi dan merasa aman. 4. Fungsi perasaan dilihat dari bagaimana keluarga secara intuitif merasakan perasaan dan suasana anak dan anggota yang lain dalam berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama anggota keluarga sehingga saling pengertian satu sama lain dalam menumbuhkan keharmonisan dalam keluarga. Fungsi agama dilihat dari bagaimana keluarga memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga lain melalui kepala keluarga, menambahkan keyakinan yang matur kehidupan kini dan kehidupan yang setelah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai fungsi pendidikan yang dijalankan keluarga. Keluarga mempunyai peranan yang sangat penting dalam seorang individu meraih cita-citanya, karena keluarga memberikan motivasi agar seorang individu berpikir dan mempertimbangkan apa yang akan ia capai di masa depan. Kemudian seorang individu tersebut memikirkan bagaimana cara agar mencapai cita-citanya. Maka keluarga akan menyalurkan keinginan tersebut dengan cara menyekolahkannya, karena pada dasarnya pendidikan adalah salah satu sarana untuk mencapai cita-cita sebagai sarana formal. Lepas dari pendidikan formal, keluarga memiliki peran dalam pendidikan non-formal. Keluarga turut mengambil peran besar dalam mendidik anak agar dapat berkembang dalam segi mental. Misalnya dari segi kedewasaan seorang individu tidaklah secara murni dari individu itu sendiri,
melainkan dipengaruhkan oleh lingkungan sekitarnya. Salah satunya adalah keluarga. Dewasa adalah sebuah proses yang akan terus dialami seseorang hingga ia mengalami kematian. Dewasa berarti juga bertanggung jawab terhadap kewajiban. Kesimpulannya, keluarga dikatakan memiliki fungsi pendidikan karena keluarga mempunyai peran untuk membantu seorang anak agar dapat memperoleh cita-citanya itu dengan berbagai macam sarana. Dalam hal ini, pendidikan dan bagaimana agar berpikir dewasa. Yang terakhir yaitu kesimpulannya, pendidikan anak dalam keluarga menurut Islam, dalam bahasa Arab istilah pendidikan education, secara leksikal berarti tarbiyah dengan pengertian mengembangkan, memelihara, mengasuh atau membesarkan. Akidah merupakan materi pertama yang harus diberikan kepada anak dalam rangka merealisasikan pendidik dalam sebuah keluarga yang agamis. Ibadah merupakan materi kedua yang harus diberikan kepada anak. Pendidikan ibadah merupakan tindak lanjut dari pendidikan akidah. Hubungan antara akidah dan ibadah merupakan suatu saling tergantung. Akhlak merupakan materi ketiga yang harus diberikan kepada anak sejak usia dini. Akhlak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari akidah dan ibadah, karena akhlak adalah buah dari iman dan ibadah seseorang. Orang yang beriman akan memiliki akhlak yang baik. Hukum diberikan apabila metode-metode yang lain sudah tidak dapat merubah tingkah laku anak. Atau dengan kata lain, cara hukuman merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh pendidikan. Apabila ada perilaku anak yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, sebab hukumannya merupakan tindakan tegas untuk mengambilkan persoalan di tempat yang benar. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih tahap belajar. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.